0505004. Saya berasal dari grup 3 pasangan 2 mata kuliah praktikum kimia pangan. Asisten korektor saya adalah Bang Daniel Julian Sitorus dan dosen pengampu saya adalah Ibu Linda Masniari Lubis STP MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan protein pada berbagai bahan pangan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari protein. Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam amino di samping itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan protein pada beberapa bahan dan mengetahui reaksi uji terhadap asam amino dan protein pada bahan lateks, telur, tepung, dan susu. Pada percobaan pengujian protein pada berbagai bahan pangan, digunakan bahan yaitu lateks, jeruk lemon, tepung segitiga biru, tepung tulip, tepung kunci biru, tepung lencana merah, tepung cakra kembar. Selanjutnya telurnya adalah telur ayam, telur bebek, telur ayam organik, telur entok, dan telur puyuh. Pada susu digunakan yaitu susu kambing, susu domba, ASI, susu sapi, dan susu kuda liar. Adapun reagensia yang digunakan adalah asam asetat, NaOH 0,1N, Aquades, dan air suling. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah beker gelas, tabung reaksi, indikator universal, timbangan, sendok stainless steel, bulb, burel, rak tabung, masker, sarung tangan, pipet, flanel, penjepit tabung, serbet, spatula, kain lap, korek api, baskom, dan piring. Dilakukan 3 macam tahap pada prosedur percobaan. Yang pertama adalah penentuan titik isoelektrik, kedua adalah pengujian gluten, dan yang ketiga adalah pengujian daya larut. Pengujian pertama dilakukan penentuan titik isoelektrik. Langkah pertama dilakukan adalah bahan dihancurkan dengan air masak kecuali susu segar dengan perbandingan 1:1 dan untuk lateks 1:2. Langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian perlakuan 1 yaitu ditambahkan asam asetat 25%, perlakuan kedua ditambahkan asam lemon, perlakuan 3 ditambahkan natrium hidroksida 0,1N. Selanjutnya diukur dan dicatat pH penggumpalan. Tahapan kedua adalah pengujian gluten. Langkah pertama dilakukan adalah ditimbang 10 gram tepung terigu dan ditambahkan 50 ml air. Selanjutnya diuleni hingga terbentuk adonan kalis. Dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Kemudian dicuci hingga air cucian menjadi jernih. Kemudian sisa adonan atau gluten bersih dikeringkan dalam oven suhu 100 derajat Celcius sampai kering. Kemudian ditimbang gluten yang telah dikeringkan. Selanjutnya dihitung gluten yang telah dikeringkan. Yang terakhir dihitung persen gluten dengan rumus persen gluten sama dengan berat gluten per berat tepung dikali 100%. Tahapan ketiga adalah pengujian daya larut. Yang pertama dilakukan adalah dipisahkan kuning dan putih telur. Diukur volume putih telur. Dikocok putih telur menggunakan mixer sampai terbentuk buih. Kemudian diukur volume buih yang terbentuk. Selanjutnya dihitung daya buih dengan rumus daya buih persen sama dengan volume buih per volume telur dikali 100%.